Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian ilmu hadis yang berbahagia, pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa hadis yang merupakan perkataan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dalam hal ini, mayoritas umat Islam telah menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Namun di sisi lain ada sebagian kecil juga yang berpaham atau berpendirian tidak mau mengakui hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam sejarah mereka dikenal dengan kelompok ingkar sunnah. Oleh karena itu dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dalil-dalil kehujahan hadis, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan yang ketiga tentang argumentasi yang dikemukakan oleh para kelompok pengingkar sunnah dan bagaimana pendapat atau pantahan ulama terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah tersebut. Sahabat kajian studi ilmu hadis yang berbahagia, yang pertama terkait dengan dasar-dasar kehujahan hadis. Paling tidak ada 3 yang bisa dijadikan sebagai dasar kehujahan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hujah berarti dasar atau dalil yang bisa kita jadikan sebagai dalil atau dasar untuk menetapkan suatu hukum. Berkaitan dengan itu, setidaknya para ulama hadis telah mengatakan ada 3 dalil atau 3 dasar yang bisa dijadikan sebagai hujah mengenai status atau kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri, di mana banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan juga mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi, "Qul atiullaha war rasul." Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir atau ingkar. Di dalam ayat lain juga, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 95, 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul
wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mentaati Allah adalah mentaati apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa meninggalkan apa-apa yang dilarangnya sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Sementara mentaati Rasul adalah mentaati apa-apa yang diperintahkan Rasul dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang olehnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Berdasarkan beberapa ayat ini menegaskan bahwa kita diwajibkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Artinya mentaati apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik apa-apa yang disampaikan berupa Al-Quran, penjelasan terhadap Al-Quran, maupun berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, baik terkait dengan perintah ataupun terkait dengan larangan yang harus kita tinggalkan. Adapun dalil yang kedua adalah bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh selain kepada Al-Quran juga kepada As-Sunnah atau kepada Al-Hadis. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta yang berbunyi, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apakah itu? Yakni kitab Allah, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnatan Nabi, dan sunnah-sunnah Nabinya, yaitu sunnah Rasul berupa Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi berdasarkan hadis ini, sepanjang atau selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka kita akan senantiasa berada di jalan yang lurus, tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. Hadis yang kedua, ini juga sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa pada akhir zaman nanti akan begitu banyak perselisihan, perbedaan pendapat, dan sebagainya, maka supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, maka kita harus berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berbunyi, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'u wa ta'ah, dan senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin. Wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun pemimpin itu berasal dari seorang hamba sahaya dari Habsyi atau yang berkulit hitam. Ini selaras dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi, "Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Artinya kita taat kepada Allah
taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin itu adalah orang yang kita anggap rendah kedudukannya. Sepanjang dia seorang pemimpin dan senantiasa berada di dalam jalan kebenaran, tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka kita wajib tetap taat kepadanya. Fa innahu may ya'shi minkum ba'di, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku, kata Rasulullah, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menjumpai, akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak, jadinya perbedaan pendapat dan sebagainya. Maka Rasulullah berpesan dalam menyikapi adanya perbedaan-perbedaan tersebut, adanya perpecahan dan sebagainya, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, pada ajaranku, pada sunnah-sunnah yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan juga kepada sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh para khulafa'ur rasyidin al-mahdiin, yang mereka telah mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham, artinya ini sebagai kiasan agar kita berpegang teguh kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Adapun dalil yang ketiga adalah berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama, di mana seluruh umat Islam, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam mujtahid, dan cendekiawan muslim lainnya, mayoritas mereka sepakat tentang otoritas atau kehujahan sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam, di mana kita wajib untuk mengamalkannya, menetapkan hukum berdasarkan sunnah tersebut, dan mengikuti petunjuk dalam semua aspek kehidupan. Jadi berdasarkan ketiga dasar atau dalil ini, baik bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, maka hadis memiliki dasar-dasar kehujahan yang sangat kuat untuk bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Sahabat kajian ilmu hadis yang berbahagia, selanjutnya kita akan berbicara tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, di mana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping untuk menyampaikan risalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya melalui malaikat Jibril, juga Rasulullah berkewajiban untuk menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga mudah untuk dipahami oleh umatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu adzikir atau Al-Quran, litubayyana linnas, agar kau bisa menjelaskan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Maka berdasarkan ayat surat An-Nahl ayat 44 ini, para ulama menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama Rasulullah SAW adalah menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan fungsi
bayan atau penjelasan hadis terhadap Al-Quran ini ada beberapa macam bayan atau penjelasan. Dalam kaitan ini ada 3 yang setidaknya disepakati oleh para ulama tentang fungsi bayan hadis terhadap Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah hadis berfungsi sebagai bayan takkid. Artinya hadis berfungsi memperkuat isi kandungan Al-Quran. Ada ulama juga yang menyebutnya dengan bayan takrir. Bayan takrir atau bayan takkid. Jadi dalam hal ini hadis-hadis Nabi berfungsi memperkuat, menetapkan kembali apa-apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, kemudian dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan faman syahida minkum syahra falyasumhu, terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, di mana untuk menentukan awal bulan suci Ramadan adalah diawali dengan ru'yatul hilal atau melihat bulan. Maka barang siapa yang telah melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, perintah di dalam ayat ini juga dikuatkan di dalam al-hadis yang berbunyi sumu liru'yatihi, hendaklah kalian puasa karena telah melihat hilal atau bulan, waftiru liru'yatihi, dan berbukalah atau berhari rayalah mengakhiri bulan suci Ramadan itu setelah melihat bulan atau melihat hilal juga. Oleh karena itu ini dijadikan sebagai dasar para ulama untuk mengawali awal bulan suci Ramadan adalah diawali dengan ru'yatul hilal atau berdasarkan setelah melihat hilal pada awal bulan suci Ramadan. Walaupun ada juga yang sebagian lebih menggunakan pendekatan al-hisab atau berdasarkan perhitungan-perhitungan dalam penghitungan tahun dalam Hijriyah. Tapi secara tekstual Rasulullah memerintahkan selaras dengan ayat Al-Quran ini adalah dengan cara ru'yatul hilal. Ini merupakan salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan takkid. Selanjutnya, hadis juga berfungsi sebagai bayan tafsir. Hadis menjelaskan lebih lanjut isi kandungan Al-Quran. Dalam kaitan ini paling tidak ada 3 fungsinya. Yang pertama, hadis berfungsi sebagai tafsil al-mujmal, yakni mentafsir atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau masih global, di mana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih global sehingga perlu dirinci tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya dan sebagainya. Misalnya ayat terkait dengan perintah puasa, wa aqimus shalah wa atuz zakah, juga perintah berpuasa, perintah melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, di mana perintah-perintah dalam ayat-ayat tersebut masih bersifat sangat global. Wa aqimus shalah, jadikanlah sholat. Misalnya di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat itu secara urut-urutannya, kemudian bacaan-bacaannya, termasuk juga waktu-waktunya secara spesifik. Nah, terkait dengan pelaksanaan sholat ini, walaupun di dalam Al-Quran tidak kurang dari 60 ayat lebih bicara tentang sholat, tapi rincian dari bagaimana tata cara pelaksanaan sholat itu dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Baik hadis-hadis yang bersifat qauli, berupa perkataan terkait bacaan-bacaan sholat,
ataupun hadis-hadis yang berupa perbuatan atau fi'li, bagaimana contoh langsung yang ditunjukkan oleh Rasulullah tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam hadis ini masih kurang perkataan usolli. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ada lafaz yang tertinggal di sini. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya Rasulullah SAW dalam banyak hadis memberikan contoh pengajaran kepada para sahabat tentang bagaimana tata cara sholat. Mulai dari bagaimana cara takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, bagaimana meletakkan tangan di atas dada, bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar, sampai kepada bagaimana tata cara duduk dan sebagainya. Nah, tata cara pelaksanaan sholat secara rinci bisa kita jumpai di dalam keterangan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan sholat sebagaimana yang kita laksanakan sekarang kalau hanya berdasarkan petunjuk Al-Quran yang masih bersifat global tersebut tanpa melihat contoh praktek yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Demikian dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji, bagaimana manasik haji itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di dalam hadisnya Rasul juga memerintahkan khudu anni manasikakum. Kita mengikuti manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji. Inilah salah satu fungsi dari bayan tafsir, yaitu mentafsil, merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Adapun fungsi yang kedua dari bayan tafsirnya adalah takhsis al-am. Hadis mentaksis, mengkhususkan atau mengecualikan ayat-ayat Al-Quran yang masih bermakna am atau umum. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 11 terkait dengan masalah waris. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Aku wasiatkan kepadamu, kata Allah, fi auladikum, terhadap anak-anakmu, lidzakari mislu hadil unsayain. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Dan seterusnya ayat ini cukup panjang menjelaskan tentang bagian-bagian orang-orang yang berhak mendapatkan waris. Maka di dalam ayat ini secara umum menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Nah, ayat ini masih bersifat umum. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW mentaksis ayat ini. Artinya dalam beberapa hadis, salah satunya hadis ini menjelaskan bahwa tidak semua anak berhak mendapatkan waris dari orang tuanya. Ada beberapa kasus yang bisa menyebabkan si anak tersebut terhalang atau tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Pertama adalah karena faktor pembunuhan. Misalnya fenomena yang mungkin sudah ada terjadi pada masa kini, seorang anak yang tega membunuh orang tuanya. Maka dalam kasus ini si anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang dibunuhnya itu. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi la yarisul qatil minal maqtul syai'an. Seorang yang membunuh atau seorang pembunuh tidak akan atau tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya sedikit pun. Artinya kalau seorang anak membunuh orang tuanya atau
atau seorang istri atau seorang suami membunuh istrinya atau sebaliknya, maka secara hukum dia tidak berhak mendapatkan waris dari orang yang dibunuhnya. Di dalam hadis yang lain juga dikecualikan bahwa apabila terjadinya perbedaan agama, misalnya orang tuanya muslim, anaknya kafir, atau berbeda agama, maka ini juga tidak berhak mendapatkan warisan. Karena dalam hadis juga disebutkan, la yarisul muslim al kafir, wa la yarisul kafir al muslim. Orang muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari orang kafir, begitu juga sebaliknya orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari orang muslim. Jadi kalau berbeda agama, maka hubungan atau hak waris mewarisi juga terhalang menurut ajaran Islam. Yang ketiga karena faktor perbudakan. Misalnya pada masa masih berlakunya perbudakan zaman dahulu, apabila seorang anak menjadi seorang budak karena faktor peperangan dan sebagainya, maka dia juga secara hukum tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, karena budak merupakan hak dari tuannya dan dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya karena statusnya sudah menjadi hamba sahaya. Itulah beberapa hadis yang bisa menjadi taksis dari ayat ini. Kemudian yang ketiga, masih kaitan dengan bayan tafsir juga, adalah hadis berfungsi mentakyid. Takyid ini artinya mengikat, mengikat al-mutlak, takyid al-mutlak, mengikat ayat yang masih mutlak, ayat yang masih bebas, masih luas cakupannya, kemudian diikat, dibatasi oleh hadis. Misalnya terkait dengan hukum potong tangan bagi pencuri, di dalam surah Al-Maidah ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faqta'u aydiyahuma, hendaklah potong tangan keduanya. Nah, terkait dengan hukuman potong tangan ini, di dalam Al-Quran ini masih bersifat mutlak. Apakah yang dipotong tangan itu sebatas mulai dari lengan, apakah mulai dari siku yang dipotong, atau cukup pergelangan tangannya. Nah, di dalam prakteknya Rasulullah SAW mempraktekkan bahwa hukuman potong tangan itu berlaku, kalau sudah sampai nisabnya, adalah sebatas mifsalil kaffi atau pergelangan tangan. Sebagaimana hadis di dalam kitab Subul Salam, utian Nabi SAW, Nabi pernah dihadapkan padanya seorang yang mencuri, bisarikin, faqata yadahu min mifsalil kaffi, maka orang tersebut dihukum dengan potong tangannya sebatas pergelangan tangan. Ini tentu ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan hukuman potong tangan tersebut, tentunya setelah melalui ketetapan pengadilan. Inilah salah satu fungsi dari takyid al-mutlak, membatasi ayat-ayat yang masih mutlak. Sehingga potong tangan di situ tidak seluruh potong tangan dipotong mulai dari batas lengan, tapi cukup pergelangan tangan. Yang ketiga, selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan tasri'. Bayan tasri' artinya hadis menetapkan hukum yang belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Artinya Rasulullah SAW dengan hadisnya menetapkan hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Misalnya terkait dengan kewajiban membayar zakat fitrah. Di dalam Al-Quran tentang hadis, tentang ayat kewajiban zakat, tidak dijelaskan tentang
zakat fitrah. Kemudian Rasulullah SAW dengan hadisnya mewajibkan, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri so'an min tamarin atau so'an min syair ala kulli khurin atau abdin dzakarin atau unsa minal muslimin. Bahwa Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah berupa 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum terhadap semua orang, baik yang merdeka, hur, au abdin, baik hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kalangan umat Islam ketika selesai melaksanakan ibadah puasa. Jadi kewajiban zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi semua orang yang melaksanakan ibadah puasa maupun semua orang Muslim, umat Islam yang hidup sampai pada akhir bulan suci Ramadan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Inilah salah satu contoh ketetapan Rasulullah yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Contoh lainnya adalah larangan Rasulullah SAW untuk memperistri atau memadu antara bibi dan keponakannya. Jadi seorang suami tidak boleh mengawini sekaligus istri dan keponakan dari istri tersebut sehingga dia kawini, artinya poligami, istri dan keponakan dari istri tersebut sekaligus. Ini dilarang di dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Yang ada larangannya di dalam Al-Quran adalah larangan memperistri sekaligus perempuan kakak beradik sekaligus. Itu juga dilarang di dalam Al-Quran. Dalam kaitan dengan mahram yang dilarang untuk dinikahi, tidak disebutkan tentang larangan memperistri istri dan keponakannya sekaligus. Nah, ketentuan itu ada di dalam hadis. Itulah salah satu contoh dari bayan tasyrik. Baik sahabat kajian ilmu hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait dengan ingkar sunnah, di mana ingkar sunnah ini merupakan kelompok atau perorangan yang berpendirian tidak mau mengakui hadis Rasulullah SAW atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Kelompok ini baik berkelompok maupun individu yang berpendirian tidak mau mengakui hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pada masa Imam Syafi'i mengkategorikan paling tidak ada 3 kelompok. Ada kelompok yang sama sekali menolak seluruh hadis-hadis Rasulullah sebagai sumber ajaran Islam. Tapi ada juga segolongan yang mereka menolak hadis-hadis yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kelompok yang hanya mau menerima hadis-hadis yang mutawatir saja. Sementara hadis yang ahad, mereka tidak mau menerimanya. Nah, terhadap ketiga golongan ini, Imam Syafi'i pernah melakukan dialog dan membantah sekaligus menunjukkan tentang kekeliruan terhadap pendirian mereka. Dan akhirnya mereka menyadari kekeliruannya dan bertobat dan mau mengakui kekeliruan dari paham yang mereka anut tersebut, dan mereka kembali mau menerima hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Nah, dialog antara Imam Syafi'i dan para kaum ingkar sunnah itu ditulis di dalam kitabnya Ar-Risalah. Setelah itu berabad-abad lamanya tidak terdengar adanya kelompok ataupun orang-orang yang berpendirian munkirus sunnah. Akan tetapi pada akhir abad 19 atau awal abad 20
di beberapa wilayah, baik di Mesir, India, bahkan di Malaysia dan di Indonesia, ada sekelompok orang yang juga berpendirian seperti apa yang pernah muncul pada masa Imam Syafi'i itu. Di Mesir ada seorang tokoh yang lain bernama Taufik Siddiqi, di India ada Ghulam Ahmad Parvez, kemudian ada juga di Mesir seorang asal dari Mesir dan tinggal di Amerika yaitu Rashad Khalifah. Kemudian di Malaysia ada Kasim Ahmad, di India, di Indonesia bahkan ada beberapa orang yang terindikasi berpaham tentang sunnah. Dan secara resmi pemerintah melalui kejaksaan melarang mereka melarang paham ingkar sunnah itu pada tahun 80-an. Nah, secara umum argumentasi yang mereka kemukakan kenapa sampai mereka berpendirian atau berpaham ingkar sunnah antara lain argumen yang bersifat nakli dari Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Al-An'am 38 Allah juga berfirman, ma faradna fil kitabi min syai'. Kami atau tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Menurut mereka berdasarkan kedua ayat ini bahwa Al-Quran telah menjelaskan terkait dengan ajaran-ajaran agama ini secara lengkap, tidak ada yang dialpakan, sehingga tidak perlu lagi adanya as-sunnah untuk dijadikan sebagai sumber ajaran. Menurut kaum ingkar sunnah modern, mereka berpendirian al-Islam huwal Quran wahdu. Islam cukuplah dengan Al-Quran saja sebagai satu-satunya sumber yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Karena menurut mereka dengan Al-Quran sudah cukup untuk dijadikan sebagai pegangan di dalam melaksanakan ajaran agama. Hal ini juga menurut mereka didukung dengan bahwa Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Ini menunjukkan bahwa kedudukan hadis bagi mereka tidak penting sehingga Rasulullah melarang para sahabat untuk menulisnya. Ini antara lain argumentasi yang bersifat nakli. Juga ada di dalam ayat yang lain, di dalam surat Yunus misalnya, jadikan alasan mereka bahwa sunnah atau hadis itu merupakan sesuatu yang bersifat zonni, tidak bersifat qat'i. Maka yang zonni itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh kebenaran. Seperti di dalam ayat inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, bahwa sesuatu yang zanni tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Inilah beberapa argumen yang bersifat nakli yang mereka gunakan untuk menolak kehujahan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian secara akli juga mereka berargumen bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian hadis tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Al-Quran. Ini menurut argumentasi mereka secara clear. Kemudian dalam sejarah, alasan mereka kedua adalah bahwa umat Islam telah mengalami kemunduran, di mana kemunduran tersebut disebabkan karena umat Islam
mengalami perpecahan atau terpecah-pecah dalam berbagai kelompok, dan perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi menurut mereka, para pengingkar sunnah ini, hadis Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam. Agar umat Islam maju, maka menurut mereka Islam harus meninggalkan, atau umat Islam harus meninggalkan hadis-hadis Nabi. Kemudian terkait dengan pembukaan hadis yang terjadi setelah Nabi wafat, ya, di mana dalam sejarah bahwa hadis-hadis Rasulullah baru dibukukan menurut mereka ya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Artinya sangat mungkin terjadi tindakan mempermainkan atau merusak hadis-hadis Nabi bagaimana yang terjadi. Karena menurut mereka pembukaan hadis terjadi jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia atau wafat. Bahkan seperti argumentasi yang bersifat nakil tadi bahwa Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Inilah beberapa argumentasi yang bersifat nakli maupun akli yang mereka gunakan. Akan tetapi kalau kita melihat bantahan-bantahan para ulama baik yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i maupun oleh ulama-ulama pada abad modern sekarang seperti Mustafa As-Sibai dalam kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasawwuf Islami dan sebagainya, mereka telah melakukan berbagai kajian dan memberikan bantahan yang cukup kuat dan mematahkan argumentasi yang dikemukakan oleh para kaum ingkar sunnah itu. Yang pertama tentu terkait dengan ayat-ayat yang dijadikan argumentasi oleh kaum pengingkar sunnah. Maka menurut para ulama, seperti yang dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i, bahwa memang hadis atau kata tibyan likulli syai' di dalam ayat surat An-Nahl ayat 89 yang berarti penjelas mencakup beberapa pengertian. Menurut Imam Syafi'i, yang pertama adalah bahwa ayat Al-Quran secara tegas menerangkan adanya berbagai kewajiban, misalnya kewajiban sholat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang berbagai larangan, misalnya larangan berzina, makan bangkai, minuman keras, makan daging babi, dan sebagainya. Dan juga penjelasan juga terkait dengan teknis pelaksanaan ibadah tertentu yang di dalam Al-Quran, misalnya tentang tata cara wudhu juga dijelaskan secara rinci. Kan tetapi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya kewajiban tertentu yang sifatnya masih global, masih mujmal, masih umum, maupun yang masih mutlak sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, tanpa penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka tidak mungkin kita akan bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam secara sempurna, secara jelas, karena apa-apa yang ada di dalam Al-Quran banyak juga yang masih bersifat global maupun masih bersifat umum. Oleh karena itu, sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 44 sendiri, Allah telah menugaskan kepada Rasulullah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, seyogianya para kaum ingkar sunnah, kalau mereka percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, juga harus mentaati apa yang sudah diperintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 24, bahwa
litubayyina linnas. Tugas Rasulullah adalah menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kita mengimani, mempercayai satu ayat Al-Qur'an, tidak boleh kita mengingkari sebagian ayat yang lainnya. Karena Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus kita percayai semuanya, harus kita taati, kita jadikan sebagai pedoman semuanya. Tidak boleh kita mengambil sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya. Oleh karena itu tidak mengakui Nabi sebagai penjelas Al-Quran, hadis-hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran berarti kita tidak mentaati, tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran tentang fungsi Rasulullah sebagai litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Nah, berkaitan dengan penguasaan bahasa Arab, tentunya dengan menguasai bahasa Arab, seorang justru akan mengetahui bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana dalil-dalil terkait dengan kehujahan hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara terkait dengan hadis-hadis Nabi yang bersifat zonni, bahwa di dalam surat Yunus ayat 36 tadi bahwa yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah masalah yang sudah tetap dan pasti. Jadi maksud ayat itu selengkapnya adalah bahwa zonni itu tidak dapat melawan kebenaran yang sudah tetap dan pasti. Keyakinan yang dinyatakan sebagai zonni oleh ayat dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan tingkat kebenaran hasil penelitian terhadap kualitas hadis, khususnya hadis-hadis ahad. Karena memang tidak semua hadis ahad dapat diterima dan dijadikan hujah. Dalam hal ini para ulama hadis telah menetapkan suatu kriteria, persyaratan-persyaratan yang sangat ketat untuk menilai bagaimana tentang kualitas suatu hadis, sehingga ada hadis yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Oleh karena itu, meskipun hadis itu ahad, tapi kalau sudah memenuhi kriteria sahih, persyaratan sahih dan hasan, maka bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Oleh karena itu tidak benar pandangan yang menolak otoritas kemudian hadis secara keseluruhan. Oleh karena itu para pengingkar sunnah mestinya mereka memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana proses para ulama hadis dalam melakukan penelitian terhadap kualitas hadis. Mereka telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang ketat untuk menyaring mana yang memang benar-benar hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah, diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya baik secara intelektual maupun secara moral. Dengan demikian bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh para pengingkar sunnah menurut para ulama Imam Syafi'i dan para ulama-ulama lainnya tidak cukup kuat untuk menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam. Terkait dengan masalah pembukuan hadis, misalnya bahwa Rasulullah SAW tidak melarang secara mutlak para sahabat menulis hadis. Karena pada hadis-hadis yang lain juga Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk menulisnya. Seperti hadis tentang perintah untuk menuliskan hadis kepada Abu Syah. Dan juga Nabi memberikan izin kepada beberapa orang sahabat seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As untuk menulis hadis. Artinya bahwa perintah menulis hadis ini berlaku secara khusus kepada individu tertentu, tapi secara umum memang dilarang karena prioritas utama para penulis para sahabat yang bisa menulis diprioritaskan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu pada
periode berikutnya setelah Al-Quran telah ditulis secara lengkap, telah tersebar di kalangan umat Islam, para penghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak akan mungkin lagi tercampur dengan hadis-hadis Rasulullah, dan juga dengan kebutuhan yang mendesak terhadap pentingnya untuk pembukuan hadis, maka pada awal abad kedua Hijriah, pada masa Umar bin Abdul Aziz, dimulailah pembukuan hadis secara resmi, secara massal. Adapun pada masa Rasulullah, hadis juga sudah mulai ditulis, tapi secara individu untuk kepentingan pribadi. Dengan memahami sejarah perkembangan hadis, sejarah pembukuan hadis, dan bagaimana kaedah-kaedah yang telah ditempuh oleh para ulama untuk membukukan, untuk menetapkan, mengklasifikasi hadis-hadis yang sahih, yang hasan, bahkan yang dhaif, maka kita bisa memahami bahwa hadis-hadis Rasulullah bisa dijadikan sebagai hujjah, artinya bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini akan semakin menambah keteguhan kita untuk semakin mencintai hadis-hadis Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran, mana dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, pemahaman kita terhadap Al-Quran akan menjadi semakin kuat, semakin luas, dan semakin merinci. Karena tidak mungkin kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja, sementara mengabaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.